Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Aris di sini ya kawan-kawan. Di episode video kali ini saya ingin berbagi tips caranya untuk membuat jamu anti ribet. Kali ini saya ingin membuat jahe rempah ya kawan-kawan, yang dimana menu jahe rempah ini di kafe-kafe itu sangat digemari banyak orang dan lagi booming gitu loh, karena di kafe-kafe itu jahe rempah banyak yang diminati gitu. Dan kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan bagaimana caranya membuat jahe rempah yang simple tanpa ribet ya. Catat, tanpa ribet ya. Yang pertama saya ingin memperlihatkan dulu kawan-kawan. Nah, ini adalah serai ya kan kawan. Kita serai satu aja, dan ini jahe emprit. Ini ada apa namanya, kencur, dan ini ada juga kunyit. Kunyitnya saya pilih kemarin pas beli di pasar itu, ini kunyitnya, dan ini empu kunyit ya, dimana empu kunyit itu juga banyak diminati untuk pembuatan jamu. Nah, alat-alat yang diperlukan itu saya menyediakan tumbukan ini kawan-kawan. Nah, ini sudah saya biasa gunakan untuk menumbuk kunyit, jahe gitu. Dan kalau pakai ini dijamin tidak ribet, karena kalau kita bikin jahe ya, gepuknya atau menggepreknya itu kadang susah gitu, mau dipakai cobek, kadang mencelat atau loncat jahenya gitu kan, kadang juga ribet ngupas, dan ada beberapa kendala yang bikin kita itu agak males bikin jamu. Nah, itu tadi ini buat untuk geprek ya. Ini saya beli di toko, kurang lebih harganya nggak sampai 100.000. Ini batu asli kan kawan. Sepertinya produk dari Cina, tapi saya melihat ini adalah batu asli ya, batunya bagus. Dan saya juga menyiapkan, nah, teko kecil ini ada saringannya kan kawan. Nah, ada saringannya ya, jadi kalau kita nanti bikin jamunya tidak tidak kena ampasnya. Jadi ampasnya sudah tersaring di sini, jadi kalau minum enak. Kalau nggak langsung kalau dituang di gelas itu juga ampasnya nggak nggak ikut atau nggak ketut. Oke. Sebelum kita geprek jahe, kencur sama kunyit, kita merebus air. Nah, sudah saya sediakan kompornya ya kan kawan di sini. Nah, saya merebus airnya secukupnya aja. Ini saya menggunakan kompor induksi, kompor listrik. Oke, kita rebus air dulu ya. Nah, oke, kita tutup. Nah, oke. Sambil merebus air kawan-kawan, sambil merebus air, kita menyiapkan bahan-bahan ya. Nah, mungkin 2 atau 3 jahe. Ini jahe emprit. Nah, kita coba bikin 3 aja ya, 3 ruas jahe kita masukkan. Terus kunyitnya kita kasih 1 ruas saja. Nah, seperti ini kawan-kawan. Terus kencurnya sedikit saja, karena kencur ini untuk sedep-sedepan ya. Nih, kita masukkan ke sini. Oke. Nah, untuk menjaga meja agar nggak luka, karena nanti akan ada acara tumbuk menumbuk, mejanya kita lapisi dengan kain ya. Nah, terus kita hanya tumbuk ya, 1, 2, 3, bismillah. Pelan-pelan aja kawan-kawan. Nah, pakai irama. Kalau kita nggak pakai irama, nanti juga jahenya atau kuncinya bisa loncat. Kalau di kafe-kafe untuk jahe rempah itu ditumbuknya kasar ya. Kalau saya suka menumbuk agak halus, biar nutrisinya itu bisa meresap. Oke.
Kita ulangi lagi. Ini yang dimasukkan jahe, kunyit, dan ada kencurnya. Minuman ini tentunya adalah minuman yang menyehatkan, yang dianjurkan juga oleh beberapa ahli herbal gitu. Karena kita mengkonsumsi empon-empon, jamu-jamuan itu terbukti menyehatkan, ramuan warisan dari para leluhur kita zaman dulu ya, jamu-jamuan, dan menyehatkan, anti efek samping. Oke, nah seperti ini kawan-kawan, nggak sampai lembut banget tapi lumayan lah untuk apa ya, agak kasar-kasar dikit gitu, tapi nggak sampai lembut banget. Nah, nanti untuk serainya kita masukkan di gelas ya. Oke. Nah, berikutnya tampaknya kompornya ada bermasalah dikit. Oke, kita tunggu ya kawan-kawan. Kompornya saya ingin memindah untuk colokan listriknya. Bentar ya. Ya, ada problem di kabelnya. Oke, kita lupa bawa cendok ya. Bentar lagi, ambil cendok dulu. Ya, oke. Sip. Nanti untuk membersihkan ini biar sisa-sisanya agak mengotori ini ulekannya. Terus kita siapkan cangkir, cangkir teko kecil yang ada filternya. Kita pindahkan ya kan kawan. Pindahkan di sini. Nah, oke, kita pindahkan. Sip. Terus yang terakhir itu kencurnya kita geprek. Kok kencur? Seringnya kita geprek-geprek kawan-kawan. Oke. Bisa kita masukkan ke sini atau kita masukkan anget-anget di dalam gelasnya ini. Ya. Mungkin estetik di saat disajikan bersama gelasnya ya. Oke. Sambil nunggu airnya masak kan kawan. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar. Bahwasanya minum jamu itu menyehatkan, bahkan juga baik untuk diminum setiap hari ya. Bisa jahe, bisa kunyit asem, bisa beras kencur seperti itu. Dan minum jamu itu seger banget. Karena kalau pengalaman saya ya kan kawan, saat kita pagi-pagi mengawali hari sebelum sarapan, gitu, terus kita minum jamu, kadang saya juga menambahkan jeruk nipis gitu ya. Kita beberapa waktu lalu saya itu juga sering yang saya minum itu jamunya menggunakan jahe, kunyit, sama jeruk nipis gitu loh. Wah, kalau kita minum anget-anget pagi hari sebelum beraktivitas, sebelum sarapan itu
keringet itu keluar gitu loh kawan-kawan, dan terasa badan itu agak ringan ya, seperti itu kan kawan. Oke, kita tunggu airnya mendidih dulu ya kawan-kawan ya. Ya, sebentar lagi airnya mendidih. Kita tuang nanti airnya di teko yang ada filternya ini. Teko ini saya beli di apa ya? Di supermarket, dan harganya mungkin sekitar 24.000 atau berapa. Ini kalau kita cukup untuk satu orang bagus nih. Cukup ya. Kecil termasuk. Nah, kecil banget untuk satu orang. Namun bila ingin lebih banyak ya beli teko yang agak gede. Oke, kita siapkan tekonya, kita ambil air yang sudah mendidih ya kan kawan. Oke, tunggu bentar ya. Ya. Oke, kita tuangkan. Kita tuangkan perlahan-lahan ya kan kawan. Perlahan-lahan saja. Mantap aroma jamunya. Wow. Ini cocok ya yang mungkin ingin menjaga kesehatan, stamina kayak gitu ya. Tapi masih agak ragu untuk menggunakan suplemen obat-obatan kimia ya, atau dan lain sebagainya, dan lebih seneng herbal. Sebenarnya mungkin kawan-kawan juga banyak yang seneng herbal, namun ribet bikinnya. Nah, ini adalah cara yang lebih praktis, nggak usah kupas-kupas. Tadi saya tidak mengupas kunyit, jahe, dan kencur, tidak saya kupas, cuman dicuci bersih saja itu sudah cukup ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, kita tutup ya kan kawan, biar agak meresap dulu sebelum kita tuang di gelas ya. Luar biasa, mantap ya. Oke, kita tunggu beberapa menit, nanti kita baru tuang di sini. Bagi kawan-kawan yang ingin serainya dimasukkan ke teko juga bisa, namun serainya ditaruh di gelas biar lebih estetik. Wah, kayak di kafe-kafe gitu juga bisa. Itu terserah selera kawan-kawan sendiri ya. Oke, sudah ada beberapa menit ya, mungkin 2 atau 3 menit. Kita bisa menuang sedikit kan kawan ya. Mantap ya, separuh aja dulu. Ini tadi kunyitnya. Dan ini tadi alat untuk menumbuk jamunya. Nah, gimana kawan-kawan? Mantap nggak? Oke. Ya. Sambil menunggu agak dingin ya, kita nanti mencoba. Kita bisa udek-udek pakai daun serai. Wih. Kita nunggu ya biar agak dingin. Nanti kita mencoba ya. Pagi hari ini saya belum sarapan, dan sengaja memang belum sarapan karena masih agak kenyang, karena tadi malam saya makannya itu hampir menjelang tengah malam. Jadi pagi-pagi ini masih kenyang, dan ini pagi menjelang siang loh kan kawan. Nah, hampir tengah hari, tapi belum sarapan, masih kenyang. Dan saya ingin membuat video ini untuk berbagi tips bagi kawan-kawan ya, yang sebenarnya berminat untuk bikin jamu tapi wegah ribet ya, malas ngupasnya, malas numbuknya, terus merebusnya gimana gitu. Nah, untuk harga tadi malam itu saya beli jahe, terus
kunyit sama ada kencurnya dikit, terus serai ini habisnya sekitar 7.000 saja kan kawan. Ya, ini jahenya juga hanya beberapa on, terus ini juga nggak banyak. Namun empon-empon sebanyak ini, jahe, kunyit dan kencur sebanyak ini itu bisa dipakai beberapa hari. Ya, mungkin bisa 4 sampai 5 hari tergantung pemakaian. Dan empu kunir ini juga gede banget tentunya ya. Kalau kita mau bikin itu ya diiris-iris ya. Cukup 1 ruas atau 2 ruas jari gitu kita kira-kira gitu. Nah, sudah masih panas kawan-kawan. Ya oke, sepertinya sudah agak dingin ya. Saya sarankan kalau gelasnya kawan-kawan yang dipakai itu lebih baik ada ada pegangannya ya. Ini ya, aku salah ambil gelas tadi. Nah, kita coba rasanya seperti apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget. Dan jamu itu memang lebih nikmat jika dinikmati pas hangat-hangat seperti itu. Jika kita menggunakan kencur dan juga daun serai, itu bisa mengurangi rasa pedas yang ada pada jahe merah itu sendiri. Namun kalau kita tidak menggunakan serai, kita tidak menggunakan kencur, itu rasa jahenya lebih nendang gitu. Jadi terserah selera kawan-kawan. Mau menggunakan kencur atau serai atau hanya jahe saja atau jahe plus kunyit bisa ya. Kawan-kawan, selamat mencoba ya. Nikmat.